Nah sekarang ngerti kan? Mengapa peristiwa pertemuan kedua antara Pak Mulyono sama Pak Prabowo di waktu yang berdekatan tidak menunjukkan keduanya baik-baik saja. Misal tidak ada ketegangan. Pasti setelah pertemuan, wartawan boleh mendekat ke lokasi pertemuan. Bahkan melakukan doorstop atau wawancara langsung. Coba cek saja itu. Setelah dua pertemuan, baik di pelataran GBK maupun di rumah pribadi Pak Mulyono, apa wartawan bisa nanya-nanya? Nggak bisa, kan tidak. Artinya pertemuan keduanya itu tidak memiliki relevansi yang menguntungkan. Yang tak pikir-pikir itu. Konten Begawan ini kok sepertinya disimak rutin ini sama Samsul dan Pak Mulyono. Kedua individu yang kebetulan bapak sama anak. Ya, sering mendengarkan serta memperhatikan apa yang tak sampaikan. Ini bukan kebencian, bukan menghina, tetapi lebih pada mengkritik atau memberi kemasukan, memberikan warning dan sebagainya. Ini bukan mau sombong atau gembede, ini belas enggak. Semua ini ada dasarnya, ada argumentasinya. Nah, ada tindakan-tindakan yang dilakukan mereka seolah-olah menjawab atau membantah yang ngompol kupas ketika tayang baik pagi, siang, atau malam. Nah misalnya ini tentang rencana Pak Mulyono udah datang di pelantikan presiden. Itu ngompol episode 735. Weh langsung nih berurutan ketemu Pak Prabowo sampai 2 kali. Pertama di pelataran GBK Senayan, yang kedua ya siang kemarin itu di rumah pribadi Pak Mulyono di kota Solo sana. Ya, di ngompol episode 732 yang Begawan ngupas Pak Mulyono menyerah melanjutkan IKN. Itu ya dikuanter dengan mengatakan akan masih sering berkunjung ke IKN. Ya enggak tahu mau dolan atau mau piknik, ya enggak tahu. Meski sudah tidak jadi presiden loh, dia mau sering kunjungan ke sana. Nah, lalu di ngompol episode 734, mungkin panjenengan bisa nonton kembali, itu ngomongin penentu PDIP gabung di pemerintahan ada di tangan Pak Prabowo katanya. Saya kupas itu. Lah buruan bolak-balik ketemu sama presiden terpilih. Sama di beberapa konten kan tidak disebut tuh. Bila si Samsul itu wis takut, agak wedi-wedi sidik muncul di publik. Ya khawatir mungkin diterai fufu-fafa, diteriakin mungkin loh, karena kan image masyarakat itu, bukan saya menuduh. Akun fufu-fafa itu milik Gibran. Ini image loh. Lah ini yang tinggal bisa membuktikan ya Menkominfo itu. Masa nggak bisa? Hal semudah itu mau lucu kalau nggak bisa terungkap. Nah di ngompol 737 malah tak uraikan ini. Ada semacam kena mental ini Mas Samsul itu. Lalu beraninya muncul waktu di HUT TNI. Ya kalau di HUT TNI mungkin mereka teriak-teriak gitu. Wah, iso tadi masalah. Nah, buat ngejawab itu semua, analisis yang tak sodorkan. Pak Mulyono kemudian meminta ketemu sama Pak Prabowo di rumah pribadinya di kota Surakarta, di Kampung Sumber kalau. Nah, semalam kebenaran itu ada agenda penutupan Peparnas atau ponnya disabilitas. Siang hari Presiden terpilih itu dijemput sama Wapres terpilih, diantar menemui bapaknya. Nah, ada banyak makna dari rentetan peristiwa itu yang seolah-olah rangkaian acara jemput hingga bincang-bincang di rumah pribadi. Pengen membantah analisis yang tak sampaikan di berbagai episode yang sudah tak sebut lagi. Bantah ini ngompol. Yang pertama ini, ya, biar masyarakat paham ini. Ya memang politik harusnya seperti inilah. Pertemuan itu seolah-olah pengen membantah bila keduanya ada ketegangan, ada kerenggangan, sehra cocok, itu nggak match, tidak ada gesekan, apalagi keretakan hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengkonfirmasi bila Samsul masih dianggap digagas oleh Ketua Umum Gerindra
Dan ketiga, dua pertemuan antara Pak Mulyono sama Pak Prabowo untuk membuat gagalnya pertemuan sama Mbak Mega. Jadi ini menurut analisa saya loh. Jadi seakan-akan rencana pertemuan Mbak Mega sama Pak Prabowo itu jadi tersendat-sendat. Nah, mau bagaimanapun itu ancaman terbesar bagi masa depan politik Pak Mulyono dan anaknya kalau bila Mbak Mega tiba-tiba merapat bersama Gerindra untuk membenahi negara ini. Itu memberi tekanan sama Pak Mulyono, rasa takut yang luar biasa kalau itu benar-benar terjadi loh. Ya mungkin karena Pak Mulyono dan Samsul itu merasa bersalah karena telah mengkhianati PDIP, termasuk membuat sakit hati Mbak Mega. Maka ketakutan jika Mbak Mega balas dendam, oh enggak. Mbak Mega enggak pernah punya pikiran seperti itu. Ini semuanya demi negara dan bangsa ini. Nah, sebab yang akan nanggung di masa mendatang apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono dari ketika dia punya keinginan 3 periode lalu merubah aturan tentang batas usia di MK dan MA ini. Yang menanggung nanti akhirnya ya anak-anaknya di masa mendatang. Karier politik Samsul, Bobi sama si Kae dia akan mentok di tahun ini kelihatannya nih. Tahun 2029 ya kesapu sama tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik baru. Ya kemungkinan besar kekuatan politik itu adalah konfigurasi antara Gerindra dan PDIP. Pandangan Begawan. Ya, pertemuan kemarin siang di ruang tamu rumah pribadi Presiden, seolah-olah pengen dimaknai nih, Samsul punya bargaining politik. Nyang-nyangan nih. Nah masih ada lagi sih yang bisa Begawan tambahkan. Dan itu memang harapan-harapan yang pengen dibangun sama Pak Mulyono. Biar dianggap sama rakyatnya itu Samsul isih eneng regane, masih punya nilai tinggi. Lah mohon maaf loh ini, bukan Begawan sudon itu, atau negatif thinking, atau selalu curiga, enggak. Boleh dong kami menjelaskan, harapan atau maunya Pak Mulyono itu tidak sesuai kenyataan. Banyak menyakiti para pendukungnya, para relawannya lah, ya mungkin masih ada relawan yang nunut gitu loh. Tapi dalam nalar dan logika kelihatannya sudah menceng-menceng. Nah kemarin siang itu bukan atau tidak bisa disimpulkan sebagai bukti valid bila Pak Mulyono sama Pak Prabowo masih baik-baik saja. Ada banyak argumentasi yang bisa Begawan sodorkan buat mengkonfirmasi. Bila pertemuan kemarin itu hanya formalitas, artinya ya agar dilihat rakyat keduanya masih berhubungan baik. Apapun yang terjadi, Pak Jokowi masih presiden dan Pak Prabowo masih Menhan. Belum menunggu tanggal 20 Oktober yang akan saknyuk nanti. Nah keduanya pasti masih berhubungan baik. Pak Prabowo masih mendengar apa yang dikatakan Pak Mulyono, dia masih pimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia ini. Faktanya sih sepertinya loh, ya mau formalitas. Ya hanya mendengarkan untuk menghormati orang tua saja. Kenyataannya keduanya wis bercara. Nah punya maksud dan tujuan sing wis ragathuk. Nah ini nek pengen tahu para ngompolresnya. Apa saja yang bisa kita tarik peristiwa di Solo kemarin, pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Mulyono di rumah pribadi Pak Mulyono. Pak Mulyono punya kepentingan agar anaknya masih diakui, masih diperhitungkan sebagai wakil presiden. Ya, maka diajaklah untuk bertemu 6 mata. Ya, Anda tahu bincangnya apa? Itu kan hanya analisa Begawan untuk mendefinisikan pertemuan-pertemuan ini. Ya, Pak Prabowo itu sebagai politisi yang lebih senior. Dia pimpinan partai besar. Nggak mau dibodohin begitu saja. Ya, diajaklah Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra. Akhirnya menjadi 8 pasang mata agar ada saksi. Masih ada satu lagi nih, anak muda berbaju batik. Ini kok sampai aku ngonten ini belum dapat informasi itu siapa dia. Ikut rombongannya Pak Prabowo itu. Tapi di dalam rumah duduknya malah sebelahan sama Pak Mulyono. Ya, Begawan yakin ini. Mas Samsul diminta duduk di samping Ketua Umum Gerindra supaya dilihat orang ini.
Wah, itu wakil presiden terpilih. Lah Begawan nggak bisa dikadalin begitu saja. Oh, politik itu dalam menganalisa sesuatu kejadian itu tidak harus 2 tambah 2 4. Nggak seperti itu politik. Politik itu bukan matematika ilmu pasti. Nah kan ada Pak Dasko, mosok bicara soal negosiasi, ora patut. Atau bicara hal-hal krusial. Ada Pak Dasko, ya ora mungkin. Mengomongkan hal-hal pribadi antara Pak Prabowo dan Pak Mulyono serta wakil presiden terpilih, ya tidak mungkin. Secara politik ya ora iso. Nah dijemputnya Pak Prabowo oleh Samsul di ke bandara itu, diantar sampai rumah presiden, lalu duduk di sebelah Pak Prabowo. Tidak otomatis bisa disimpulkan bahwa Samsul punya harga. Dalam analisa yang lebih tajam ini, menurut Keker ya Begawan, bisa jadi ini Pak Mulyono minta Prabowo menghadap sendiri. Tapi syarat yang diajukan presiden terpilih itu minta Samsul tidak ikut-ikutan. Mungkin ya bisa. Oh ya analisa saya. Nah persis seperti pertemuan pertama di pelataran GBK itu. Jika itu dituruti, maka Pak Mulyono akan gagal menunjukkan ke publik. Sulungnya masih diperhitungkan. Ya akhirnya dia mengalah lah. Ketua Umum Gerindra boleh ajak orang lain asal yang duduk di sebelahnya kanan Pak Prabowo itu wakil presiden terpilih. Boleh-boleh saja toh Begawan menang menganalisa. Ya ini pembelajaran politik bagi kita semuanya. Nah begitu sih bapak sama anak dengerin konten ya malam kemarin itu. Konten yang Ngompol saksikan ini. Prediksi Begawan loh, mereka langsung nyelutuk deh. Wah, Inyong gagal maning ini. Gagal maning, Son. Ngadalin Begawan nggak bisa ini. Begawan ini undi-undi ternyata. Usai pertemuan, Pak Mulyono mengunggah pertemuan di akun X pribadinya dengan caption itu diskusi akhir pekan. Lah. Itu bukan diskusi Pak, tapi upaya politik atau manuver politik lah, jungkir balik pencak silat politik supaya pendukung masih yakin bila tidak ada masalah antar panjenengan berdua. Dan pertemuan kemarin siang itu tidak sedikit pun membuat rencana perjumpaan Pak Prabowo dan Mbak Mega akan dibatalkan. Oh pasti itu sudah ada jadwal tersendiri. Lalu apa lagi yang bisa dipakai buat ngebantah keduanya dekat? Tidak berjarak dan tidak sedang berkonflik adalah pernyataan Ketua DPD Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno. Saya juga kenal itu orangnya. Yang menyampaikan bila kedatangan Pak Prabowo kemarin itu sebagai Menteri Pertahanan, belum presiden terpilih. Nah, ini jelas kabeh kan. Kehadirannya di Solo bukan sebagai presiden terpilih loh. Dengan demikian pertemuan tidak membicarakan soal kabinet mendatang. Kan di episode Ngompol sebelumnya Begawan menolak klaim Samsul yang bicara bila dia ikut membahas susunan kabinet dengan diberi masukan oleh Pak Mulyono itu. Jadi fit itu Pak Mulyono ikut-ikutan dalam menyusun kabinetnya Pak Prabowo. Nah buktinya apa? Oh nggak pernah ketemu secara pribadi, ada intent membahas secara empat mata kan nggak pernah itu. Lah mungkin tayangan itu membuat Samsul ngadu sama bapaknya. Nonton Ngompol itu ngadu. Supaya ada acara yang setidaknya ada dia sama Pak Prabowo. Supaya kelihatan ada pertemuan antara presiden dan wakil presiden terpilih. Nah kalau yang diminta Samsul ke Pak Prabowo jelas gak akan dituruti. Oh, Pak Prabowo itu patriot deh. Makanya Pak Mulyono menuruti kemauan anaknya aja. Lah dipikir aku kuwi analisis jalanan yang melihat atau membedah sebuah peristiwa bisa berdiri sendiri. Ya enggak, pasti ada gandeng cenengi, ada sesuatu yang berhubungan. Partnerku dalam membuat konten Ngompol itu bila melihat kejadian harus holistik, utuh, nggak ngarang, semua ada data, ada analisa yang cukup mendekati kebenaran. Nggak parsial atau sepotong-sepotong, enggak. Semua kejadian tentu ada runtutannya, ada benang merahnya. Nah, partner Begawan ini bukan seorang polisi loh. Aparat enggak.
nek merekonstruksi peristiwa harus detail banget. Agar pengungkapan kasusnya bener, enggak seperti itu. Ya sama dengan memproduksi konten lah. Konstruksi kejadian mesti dilihat utuh, enggak sepotong-sepotong. Menjauhkan dari prasangka, tidak berbasis kecurigaan. Apalagi berpikir negatif, enggak. Jadi bikin konten politik seperti Ngompol ini itu persis sama dengan kejadian polisi dalam mengungkap sebuah kejahatan. Harus ada mens rea, niat jahatnya apa itu. Itu yang dibedah. Nah, Ngompol harus bisa kok mikir itu sama. Ya hanya memang mesti kuat baca. Lantas punya kerangka analisis yang tajam. Yang utama modal membedah kasus itu adalah, atau peristiwa politik, jangan judgement atau memvonis, itu keliru. Jangan menghakimi, itu keliru. Nah sekarang ngerti kan, mengapa peristiwa pertemuan kedua antara Pak Mulyono sama Pak Prabowo di waktu yang berdekatan tidak menunjukkan keduanya baik-baik saja. Misal tidak ada ketegangan, pasti setelah pertemuan wartawan boleh mendekat ke lokasi pertemuan, bahkan melakukan doorstop atau wawancara langsung. Coba cek saja itu. Setelah dua pertemuan, baik di pelataran GBK maupun di rumah pribadi Pak Mulyono, apa wartawan bisa nanya-nanya? Nggak bisa, kan tidak. Artinya pertemuan keduanya itu tidak memiliki relevansi yang menguntungkan untuk disampaikan secara mendadak apa yang pertemuan yang baru saja dibicarakan itu. Mereka membiarkan media menebak, mengira-ira, menganalisa, atau memaknai sendiri. Nah kalau dari Pak Mulyono sudah menyuruh Menseknek untuk ngasih penjelasan, itu Pak Pratikno bilang, pertemuan itu buat kebersamaan dan keberlanjutan. Cari sopo Pak? Siapa yang bilang? Lah wong Pak Pratik gak ikut pertemuan loh, kok bisa bilang begitu? Ngarang itu. Jenengan ilah mau dikontrol toh, kon ngomong ngono toh. Lah wong Pak Pratik juga gak merinci loh, yang dimaksud kebersamaan dan keberlanjutan itu apa? Harusnya kan dirinci. Senengannya kok gitu. Ya oke lah. Itu yang bisa Om Begawan jelaskan tentang kondisi sekarang antara Pak Mulyono dengan Pak Prabowo menjelang serah terima jabatan Presiden tanggal 20 Oktober. Oke? Kalau gitu nggak usah begitu percaya dengan politik kalau belum ada kenyataan yang kita terima dan kita rasakan. Salam Begawan, salam Ngompol. Dadah.